Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mimbar tub dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang pledoi mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo, di mana dia ini divonis 5 tahun dan denda 400 juta atau subsidi 6 bulan akibat menerima suap sebesar 25 miliar lebih atas ekspor benur atau bibit lobster Yang jelas dengan dibukanya ekspor benur ini jelas-jelas merugikan nelayan nantinya karena benur harusnya bisa nanti dijual kalau dalam bentuk sudah dewasa, dalam bentuk lobster itu lebih mahal lebih bernilai harganya dibandingkan ketika masih benur itu. Dan ini sangat merugikan makanya jelas ketika menteri sebelumnya itu Susi Pujiastuti dengan keras melarang ekspor benur karena memang nantinya merugikan nelayan. Dan ada yang unik dari pledoi seorang Edi Prabowo, di mana dia minta dibebaskan karena demi istrinya yang sholihah dan juga 3 orang anaknya yang membutuhkan kasih sayang. Ya jelas netizen ngakak lah gitu. Gimana mungkin dia mengatakan istri soleha, sedangkan dia mengasih makan dengan uang korupsi, uang suap Dan di pledoinya itu dia juga mengatakan sudah tidak muda lagi, sudah berusia 49 tahun dan berat dengan tuntutan 5 tahun dan denda 400 juta. Padahal kita tahu apakah saat dia menerima suap dia sudah siap untuk menanggung dosanya. 25 miliar loh, dan itu bukan hak dia. Bayangkan, ini kita tahu juga ketika ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah berpelesiran ke Amerika Serikat, Los Angeles dan sebagainya, itu di sana dia belanja barang-barang mewah bersama istrinya juga itu. Yakin nih penyebutan istri solehah, wajar saja netizen ngakak. Padahal kita tahu saja banyak sekali orang yang mungkin hanya terpaksa karena maling ayam mungkin ataupun apa, sampai kemudian di penjara bahkan sampai lebih dari 5 tahun dia meninggalkan anak istrinya. Apa pernah mereka kemudian berpledoi seperti ini? Mikirlah gitu. Bayangkan setelah korupsi miliaran dia minta dibebaskan begitu saja, padahal ketika dia di penjara anak istrinya di rumah masih bisa hidup mewah hasil dari korupsi itu. Kan kurang ajar. Makanya netizen jelas ketika dia melakukan pledoi seperti ini dia minta dihukum mati gitu. Apalagi dia korupsi di saat pandemi Dia ditangkap pada bulan November, akhir bulan November 2020 itu kan masih masa pandemi jelas. Dan intinya untuk Pak Edi Prabowo, Anda berani berbuat, berani bertanggung jawab. Anda menerima suap, Anda siap di penjara, itu baru hukuman dunia, belum di akhirat kelak. Enak saja. Di usia yang sudah tua ini saya sudah tidak bisa menanggung beban yang begitu berat. Tapi dengan enaknya menerima suap yang nilainya fantastis untuk kepentingan pribadi dan untuk kemewahan pribadi. Ya salam. Untuk netizen semuanya, alhamdulillah hari ini PPKM sudah direvisi aturannya dan alhamdulillah masih tetap buka dengan contoh pastinya dengan protokol kesehatan yang ketat karena bagaimanapun pandemi hari ini sudah begitu memprihatinkan bagaimana oksigen kurang. Dan memang ini jengkelnya kita tuh apa, seminggu yang lalu sekitar di akhir bulan Juni, tanggal 28 Juni Indonesia masih mengekspor 2000 tabung oksigen ke India. Bayangkan di saat-saat seperti ini masih akhirnya mengekspor, padahal kita tahu varian Delta sedang merebak di Indonesia. Dan jelas yang menyebabkan varian Delta menyebar di Indonesia adalah karena gerbang bandara internasional, penerbangan internasional masih dibuka bahkan ketika India merebak kasus COVID Delta, warga India masih dibolehkan masuk, dan yang masuk itu kebanyakan positif dengan varian yang baru ini, hingga kemudian varian baru ini merebak Dan jelas inilah andil juga dari seorang Luhut Binsar Panjaitan. Jadi tetap stay at home jika memang yang masih bekerja di rumah, dan
yang terpaksa keluar rumah, memang harus bekerja dan sebagainya, tetap patuh protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.